Kita akan masuk teman-teman di sore hari ini, semoga Allah berkahi, sebab ke-25 yaitu bercita-cita rendah. Kita dalam Islam, teman-teman sekalian, di pembukaan saya akan sampaikan ini, dianjurkan agar punya cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi. Ya. Bukan angan-angan kosong, tapi sebuah target dalam hidup kita yang kita jadikan sebagai tujuan utama kita. Target utama, bagaimana kita mengejar semasa kita hidup. Dan tidak ada target tertinggi bagi seorang muslim dibandingkan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini sudah menjadi target kita dalam hidup, maka semuanya urusan kita selalu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha, saya jalankan. Allah tidak ridha, maka saya akan jauhi. Walaupun saya harus kehilangan seluruh dunia ini. Ya. Maka ini poin yang harus kita garis bawahi. Nabi Nuh alaihissalam sangat cinta kepada anaknya Kanaan. Pada saat kapal sudah akan tenggelam, negeri itu sudah akan tenggelam, dunia ini akan tenggelam dengan banjir, dan mulailah kaum Nabi Nuh yang kafir coba melarikan diri, ya, termasuk anaknya sendiri. Dan Nabi Nuh alaihissalam dengan hikmah Allah SWT, kapalnya melewati di sebelah anaknya yang mau tenggelam. Lalu Nabi Nuh mengajak anaknya untuk naik dan beriman kepada Allah SWT. Tapi anaknya masih mengatakan, saya akan cari gunung untuk melindungi diri. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada yang bisa selamat dari siksanya Allah hari ini. Tapi karena tetap anaknya ngotot, maka Allah SWT mengatakan, terpisahkanlah mereka berdua dengan air atau ombak air tersebut, maka tenggelamlah dia. Lalu apa yang terjadi? Nabi Nuh AS sempat sedih. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, innahu min ahli, inna bni min ahli. Sungguhnya anakku ini adalah keluarga aku. Ya, maksudnya dia sedih juga, masih berharap Allah selamatkan anaknya. Padahal sudah 900 tahun didakwahi oleh Nabi Nuh AS. Karena beliau berdakwah di kaumnya ratusan tahun. Dan umur umat Nabi Nuh AS berhadu ratusan tahun gitu kan. Beliau berdakwah 950 tahun di kaumnya. Allah alam lah anaknya berapa tahun didakwahi. Tapi sekian ratus tahun beliau berdakwah. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Allah SWT menegur Nabi Nuh AS. Sambil mengatakan, hai Nuh, aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang jahil. Dia bukan lagi keluargamu. Karena amalnya itu, perbuatannya bukan amal yang baik. Maka Nabi Nuh AS di sini menyadari tentang tujuan utama dia, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun akhirnya, ya, dikatakan dalam beberapa athar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah, jangan sampai dia termasuk orang jahil. Allah jadikan dia jahil, tidak faham dan tidak mengenal Tuhannya, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun setelah kejadian tersebut karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Orang beriman tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dianjurkan agar ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan tidak ikhlas, tidak akan diterima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Enggak ada yang lain. Maka di sini teman-teman sekalian, bagaimana seorang muslim punya cita-cita yang tinggi, dan itu adalah meraih keridhaan Allah SWT, meraih cinta, kasih sayangnya sang pencipta langit dan bumi ini, yang tidak akan pernah menolak permintaan hamba-hambanya selama permintaan yang baik, memaafkan walaupun hambanya berbuat kesalahan yang besar. Zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha luas rahmatnya, ya, bagi orang beriman, dan amat keras siksanya bagi orang-orang yang kufur dan membangkang. Itu target kita. Maka selama kita interaksi di muka bumi ini, semua karena Allah SWT. Berteman karena Allah, menikah karena Allah, memiliki anak karena Allah, mengajar karena Allah, belajar karena Allah, interaksi apapun, semua karena Allah SWT. Allah ridha kita kerjakan, tidak ya tidak. Nah, selain mencari ridha Allah SWT, dianggap cita-cita yang rendah, dan pasti akan mengurangi, bahkan melemahkan iman seseorang. Kapan dia menikah? Hanya karena sekedar cinta saja, hanya sekedar suka, hanya karena disuruh orang tua, hanya karena urusan dunia, ya, hanya karena harta, hanya karena teman-temannya sudah terlanjur menikah semua dan seterusnya, maka dia tidak akan dapatkan apa-apa. Tapi kapan dia menikah karena dia tahu ini perintah Allah dan Rasulnya, disitulah puncak dia mendapatkan kebahagiaan. Semuanya seperti itu. Maka yang dimaksud di sini oleh penulis adalah bercita-cita rendah, maksudnya adalah bercita-cita kepada selain Allah SWT, tidak mengejar ridha Allah SWT. Kita temukan orang seperti ini selalu saja ribut dengan saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat apa. Jadi kalau orang hanya dibantu sedikit saja, dia udah minta imbalan yang besar. Bahkan dia cemberut, bahkan dia bisa marah dengan orang
bahkan dia bisa bermain dengan memanipulasi data. Karena bukan Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya. Ya. Kalau tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin. Dan Allah itu, kalau kita berbuat karenanya, ya kan, Allah mengatakan, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah itu kalau membalas kebaikan orang, nggak ada lagi hitungannya. Siapa yang mengejar akhirat yang Allah janjikan, ridha Allah SWT, dunianya akan ikut. Ya, kan? Tapi siapa yang mengejar dunia, urusannya bukan karena Allah SWT, maka akhiratnya akan luput. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, siapa yang menjadikan akhirat adalah targetnya, Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang Allah janjikan, bertemu dengan Allah, masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan tanamkan kekayaan dalam hatinya. Allah akan perlihatkan depan matanya kekayaan itu. Dan siapa yang dunia, targetnya bukan karena Allah SWT, maka Allah akan buat kemiskinan di depan matanya, kesempitan dada, walaupun dia memiliki banyak harta. Oleh karena itu teman-teman, kebahagiaan sebenarnya adalah pada saat kita jadikan Allah SWT sebagai target. Dan kalau sudah Allah, selalu kita targetnya adalah membantu, dan seterusnya. Berdakwah karena Allah, membantu karena Allah, menasihati karena Allah, memberi karena Allah, dan seterusnya. Menutupi kesalahan karena Allah, semuanya memaafkan karena Allah. Ini karena hidup orang itu sudah sampai pada tujuan cita-cita tertingginya.